Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Aminul Qodat selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kurikulum yang saya hormati. Di sini saya yang bernama Eko Wibowo dari Prodi MPI 3 ingin mempresentasikan tugas untuk perbaikan nilai yang berjudul Kurikulum dalam Pendidikan Islam. Kurikulum itu sendiri secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculet yang berarti bahan pengajaran. Ada pula yang mengatakan kata tersebut dari bahasa Prancis, yaitu couri yang berarti berlari, yang digunakan dalam dunia atletik. Di dalam kurikulum tersebut, untuk wacana pengembangan kurikulum tersebut ada asas-asas kurikulum. Asas-asas kurikulum pengembang ada 4 asas yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga dasar sosialisasi sosiologis, 4 dasar organisator. Yang pertama yaitu filosofis. Filosofis mencakup 2 masalah, yaitu filsafat negara dan tujuan pendidikan. Filsafat suatu negara atau pandangan hidup suatu bangsa berisi dari ide-ide, cita-cita, sistem nilai yang harus dipertahankan demi kelangsungan suatu bangsa. Yang kedua, dasar psikologis. Dasar psikologis juga merupakan asas yang penting yang harus diperhitungkan dalam kegiatan penyusunan kurikulum. Dalam hal ini terutama menyangkut ilmu jiwa belajar dan ilmu jiwa anak atau ilmu jiwa perkembangan. Yang ilmu jiwa belajar yaitu ilmu pengetahuan tentang bagaimana proses belajar itu berlangsung dalam diri seseorang. Yang B, ilmu jiwa anak. Anak menduduki peranan sentral dalam penyusunan kurikulum, sebab pada dasarnya sekolah dan kurikulum memang dipersiapkan untuk kepentingan anak dalam proses menuju kedewasaan dan kematangannnya. Dan untuk asas yang ketiga yaitu dasar sosiologis. Anak dipersiapkan untuk terjun langsung ke masyarakat dengan dibekali kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam masyarakat tersebut. Anak perlu dibekali dengan norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan keadaan dan pandangan kehidupan masyarakat. Yang keempat, dasar organisatoris. Seperti telah disinggung, hal ini berhubungan dengan masalah pengorganisasian kurikulum, yaitu tentang bentuk penyajian pelajaran yang harus disampaikan sebagai kepada anak didik. Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas filosofis berperan sebagai penentu tujuan umum pendidikan, sedangkan psikologis berperan sebagai memberikan berbagai prinsip tentang perkembangan anak didik dalam berbagai aspek, serta cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai anak didik sesuai dengan tahap perkembangan. Dan asas sosiologis berperan memberikan dasar untuk menentukan apa saja yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, asas organisatoris berperan memberikan dasar-dasar dalam bentuk berbagai bahan pelajaran itu disusun.
Untuk selanjutnya kesimpulan, yaitu untuk kesimpulan yang pertama, yaitu kurikulum sebagai basis pendidikan bukan sekedar memuat sejumlah mata pelajaran, akan tetapi meliputi seperangkat proses atau segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pengalaman, pendidikan kebudayaan, sekolah, sumber pengajaran baik yang berada di dalam maupun di luar sekolah, seperti perpustakaan, museum, majalah, surat kabar, televisi, radio, atau perangkat bahan pengajaran baik keras, hardware maupun lunak, software yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, dalam pengembangan kurikulum diperlukan berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk menyalurkan kemampuan anak didik. Untuk itulah KBK dipromosikan sebagai jembatan bagi anak didik yang memiliki keunggulan lebih dari teman-temannya. Yang ketiga, kurikulum dalam pendidikan berperan aktif sebagai kontrol sosial dan menentukan unsur berpikir kritis, di mana nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi disisihkan dan yang sesuai ditata untuk siap diorganisasikan menjadi bentuk pengalaman belajar. Yang keempat, kurikulum sebagai jantung dari sukses yang berhasil proses pendidikan Islam tidak lepas dari dua sumber pengembangan, yaitu ilmu pengetahuan yang diwahyukan nakal terdiri dari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu faraid, ilmu waris, kalam, tasawuf, dan sebagainya, dan juga ditompang oleh ilmu yang diperoleh melalui pengalaman, perenungan, dan digolongkan kepada penalaran akal yang terdiri dari aritmatika, geometri, sosial, budaya, politik, fisika, biologi, kimia, kedokteran, pertanian, metafisika, serta ilmu-ilmu yang lain dihasilkan oleh penalaran manusia yang berkembang sesuai tuntunan zaman. Sekian dari saya, presentasi saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.